Oke, jadi sekarang mau coba makan ke warungnya Siu. Ini udah jam berapa ya? Jam 7.31 waktu Kuala Lumpur. Lapar, tadinya mau makan mie tapi kayak let's just go eat real food. Hai, oke, aku udah lama banget nggak update. Mohon maaf karena sebenarnya sekarang ada burung. Ya, sebenarnya sekarang aku lagi udah di Brickfields. Kalau kalian nggak tahu Brickfields itu di mana, itu ada di Kuala Lumpur. Jadi kalau untuk beberapa yang tahu mungkin iya betul, aku udah relocate lagi ke Kuala Lumpur, Malaysia. Hai guys, lagi di Somel. Udah rasa Hi, welcome to vlog. So today we're going to Stranger Things exhibition at Bukit Bintang KL Tower. Jadi mungkin aku akan ceritain nih di video yang berikutnya karena itu akan panjang banget dan I'm excited to share about the story. Tapi untuk sekarang enggak dulu. Aku mau cerita tentang sesuatu yaitu untuk mendapatkan cuan. Nggak bercanda, untuk mendapatkan kerja dari LinkedIn. Karena kebetulan di video aku yang sebelumnya yang ini nih, kalau misalnya kalian udah pernah nonton ya, aku pernah nyebutin kalau LinkedIn itu salah satu platform di mana kalian bisa dapat kerjaan dari luar negeri. Ini makanya aku bakal kupas lebih dalam karena kebetulan aku baru dapat testimoni, yaitu adalah diri aku sendiri. Kena mikrofon. Kan dia itu adalah diri aku sendiri. Jadi let's go. So, jadi langsung aja aku bahas satu-satu ya. Jadi kalau kalian belum tahu LinkedIn itu apa, LinkedIn itu kayak Facebooknya untuk cari kerja. Bukan saja kerja sih, itu untuk apa ya, lebih ke profesional sih. Jadi kalau misalnya kalian mau update soal pekerjaan kalian, walaupun itu agak awkward untuk diupdate, tapi ya itulah fungsi sosmednya itu untuk mengupdate. Kayak misalnya kalian dapat kerjaan baru atau kalian lagi nyari kerjaan baru. Lalu yang paling pertama kalian harus lakukan adalah tentunya membuat profil kalian. Ini sebenarnya simple aja ya, kalian tinggal login ke LinkedIn, lalu daftar, pasang fotonya, pasang headernya, terus terutama ya isi di bagian pengalaman kerja kalian di situ. Kalian bisa tulis nih dari yang paling baru itu apa, terus misalnya kalian pernah kerja kontrak atau pernah kerja full time, tulisnya di situ. Dan bisa juga ditambah-tambahin untuk skillnya kalian itu apa. Lalu kalau misalnya punya award nih, pernah dapat penghargaan gitu kan, tulis aja di situ, tamplokin muka kalian, tamplokin sebanyak-banyaknya. Taruh juga untuk bahasa yang kalian bisa itu apa. Jadi perlakukanlah si LinkedIn ini seolah-olah itu kalian lagi bikin CV, lagi nulis diary juga begitu. Jadi semakin lengkap itu semakin bagus sih menurut aku ya. Dan LinkedIn sendiri itu udah menyediakan satu fitur yang namanya Jobs. Kalau kalian buka di apps-nya atau di desktop, itu kalian bisa lihat di bagian mana ya. Kalau di apps itu ada ikon yang bentuknya kayak koper. Kayak apa sih? Kayak tas tenteng gitu. Nah, itu tulisannya Jobs. Kalau kalian buka di situ, kalian bisa lihat itu lowongan pekerjaan apa yang lagi buka oleh perusahaan apa. Jadi biasanya untuk lowongan pekerjaan ini itu langsung dibuat sama perusahaannya. Itu cara pertama sih, cara yang paling klasik untuk mendapatkan jobs di LinkedIn, karena memang fiturnya sudah disediakan oleh sosmednya sendiri gitu di bagian jobs itu. Dan itu kalian juga bisa lihat misalnya seberapa banyak orang yang meng-apply di situ. Oke, lanjut ke step kedua. Step kedua itu adalah yang biasanya dibilangin oleh orang-orang, yaitu untuk melakukan networking. Aku sendiri nggak pernah sih ngelakuin networking ini karena maaf ya, introvert. Agak introvert sedikit. Cuman ini tuh sebenarnya bagus karena konsepnya tuh kayak kalian itu proaktif ke misalnya HRD atau ke bagian orang yang memang sekiranya profesional di bidang atau di perusahaan yang ingin kalian datangi atau tekuni seperti itu. Aku nggak bisa ngomong banyak ya kalau yang bagian step video ini untuk networking karena aku baru pernah nyoba sebelumnya. Cuma ya ini bagus dan emang kebanyakan influencer bilang begitu sih, kayak networking gitu kan. Nggak ada salahnya untuk menambahkan apa ya namanya bilangnya, kayak koneksi kamu itu berapa di LinkedIn, tapi
kalau bisa jangan yang nggak sesuai dan nggak relevan dengan apa yang kamu tekuni sekarang. Misalnya kamu itu lebih ke dokter di LinkedIn, agak jarang juga ya, cuman ya katakanlah kamu dokter dan koneksi kamu itu kebanyakan kayak perminyakan ini segala macam, itu kayak mungkin akan menimbulkan kebingungan untuk orang-orang yang sekiranya kamu add nantinya seperti itu. Jadi usahakan ketika kamu meng-add orang itu jangan terlalu jauh lah, maksudnya untuk jika memang ingin berkoneksi dengan orang itu. Kalau misalnya untuk follow doang sih nggak apa-apa ya, tapi kalau misalnya ingin berkoneksi mungkin harus yang memang sekiranya sesuai dengan bidang kamu, karena kan nantinya mereka akan melihat profil kamu juga gitu, kayak kamu tuh sebenarnya tuh siapa dan kamu tuh ngapain gitu. Begitu. Itu untuk cara yang kedua, untuk networking. Dan untuk cara yang ketiga, maksudnya yang ketiga ini cara yang aku lakukan sampai aku bisa dapat kerjaan yang baru. Jadi yang ini itu apa ya sebutannya, lebih ke kalian itu nge-search di search bar-nya LinkedIn. Karena kembali lagi, gak semua perusahaan dan gak semua HRD itu akan masang jobs-nya itu di si fitur LinkedIn Jobs ini. Dan mereka itu akan cuma ngebuat post biasa kayak post FB gitu kan. Dan itu biasanya mereka tulis kayak emailnya segala macam supaya orang-orang bisa kayak proaktif untuk nge-reach mereka. Ini menurut aku triknya sih. Jadi jika kalian lagi mencari satu spesifik pekerjaan di LinkedIn dan kalian nggak nemu itu di fitur LinkedIn Jobs-nya, itu kalian bisa coba untuk cara yang ketiga ini, kalian coba cari di search bar-nya itu loker apa yang kalian sedang pengenin sekarang. Dan kalian harus mikir seolah-olah apa sih yang sekiranya diketik oleh seorang HRD untuk nyari kandidat baru di LinkedIn. Karena biasanya kan untuk orang-orang yang mencari kandidat, mencari kayak head count, itu mereka akan tulis kayak now hiring, job opening, we are hiring, apa lagi ya, opportunity, kayak gitu-gitu loh. Dan biasanya mereka akan menyantumkan untuk pekerjaannya apa, posisinya apa, kriterianya apa, lokasinya di mana, itu akan dicantumkan di pos itu. Dan itu menurutku satu nilai plusnya adalah kalian bisa tahu siapa yang sekiranya bisa kalian kontak dari melihat post itu, dibandingkan dengan kalian pergi ke LinkedIn Jobs, kalian cuma bisa lihat lokernya ada, perusahaannya ada, dan kalau ingin berkoneksi atau kalau ingin mengirim pesan dengan orang yang membuat loker itu belum nggak 100% bisa. Karena kembali lagi LinkedIn itu punya fitur namanya LinkedIn Premium. Di sini kamu bisa akses semuanya. Kayak bisa mungkin ngelihat siapa yang ngepost loker itu atau langsung ngirim email ke yang bikin loker itu bisa kalau kamu punya LinkedIn Premium. Tapi harus diperhatiin juga untuk postnya itu jangan sampai terlalu lama. Kalau bisa kamu filter di bagian posting itu, paling barulah taruhlah paling lama itu 2 minggu ke belakang postnya. Karena kalau udah lewat dari 2 minggu itu menurut aku udah expired lah lokernya, seperti itu. Dan mungkin cara yang keempat ini lebih ke pasif ya. Jadi ini tuh kayak investasi pasif. Kalau di step pertama yang dimana kamu itu ngelengkapin semua profil kamu itu udah oke, udah mantep, udah lengkap, biasanya recruiter itu akan datang ke kamu. Dan ini nggak bisa tahu kapan. Ini lebih ke pasif dan kita juga nggak tahu itu mereka dari mana, taunya dari mana nggak tahu, datangnya kapan juga nggak tahu, tiba-tiba bisa datang aja ke kamu. Ya kalau dapet bagus, tapi kalau nggak dapet nggak apa-apa. Jangan terlalu mengharapkan orang itu akan nyari ke kamu, tapi lebih ke kamu coba untuk perbagus dulu profil LinkedIn-nya. Kamu coba perbagus dulu profil LinkedIn-nya. Kamu coba untuk connect dengan orang-orang yang sekiranya kamu jadikan sebagai panutan, jadikan sebagai ini loh orang profesional yang ingin aku misalnya tanya-tanya lebih lanjut tentang mungkin tentang perusahaannya atau tentang karirnya seperti apa, si orang yang menginspirasi saya itu, kayak gitu. So far itu aja sih. Agak straight to the point ya, tapi kayak LinkedIn itu sebenarnya powerful banget kalau kamu bisa pakai dengan baik.
kita nggak pernah tahu opportunity apa yang bisa datang ke LinkedIn itu. Tapi ini juga berlaku untuk di sosmed lainnya ya. Cuman kalau di LinkedIn kan lebih guaranteed karena memang isi-isinya tuh orang-orang yang memang berfokus untuk karir atau untuk lebih ke professional life, dibanding mungkin Instagram itu kan kadang-kadang kita bisa bercampurnya dengan kayak your lifestyle, kayak kehidupan kalian biasa. Basically itu aja untuk saat ini. Kalau misalnya kalian dapet apapun dari LinkedIn, itu pertama harus disyukuri. Dan ya, cerita dikit, betul aku dapat kerja baru itu dari LinkedIn. Aku juga nggak nyangka sih bakal dapat dari LinkedIn. Dapatnya juga bukan dari yang LinkedIn Jobs, jadi itu kayak nyari-nyari postnya. Bahkan aku nggak expect bakal nemu postnya in the right time. Jadi ya balik lagi ke kalian itu apa ya, jangan punya mindset ketika kalian pilih LinkedIn itu kalian akan dan langsung bekerja kayak buat beres dapat, enggak, harus dilakukan usaha. Oke. Kalau misalnya kalian udah dapat something from LinkedIn, congratulations, keep it up. Tapi kalau belum, don't give up, please don't give up. Itu tuh bukan gimmick ya, tapi itu benar, itu don't give up. Siapa tahu mungkin kesempatan kalian itu masih OTW, jadi jangan pernah di stopin sampai kalian tuh capeknya tuh kayak capek banget gitu. Jangan di stop sampai kalian capek banget gitu. Oke, kalau kalian masih punya pertanyaan atau kalian bingung apa segala macam, go to the comment box below, langsung tanya. Biasanya di situ aku akan jawabin kalau aku nggak lagi ngantuk atau nggak lagi lapar. Jadi don't forget to nggak usah di like, nggak usah di subscribe, nggak usah di komen, nggak usah. Yang penting kalian bisa dapatkan apa yang kalian mau. Dan kalau misalnya kalian dapet itu ya udah apa sih, ya udah, oke, pokoknya itu aja spill the tea dari aku hari ini. Sisanya aku serahin ke kalian. Kalau misalnya kalian ada progress dari LinkedIn, kabarin aku, komen di bawah, and see you on the next video. Bye. If I was in love with you, got that inside tunnel vision, I'd take you to Hawaii and be a musician. I'd know when to leave you alone, right till your left stereo.